الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah akbarul jawadil karim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al mausufu bil khuluqil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama untuk yang kesekian kalinya, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat zohiriyah, nikmat batiniyah, yang nikmat-nikmat tersebut kita selalu nikmati dan selalu kita gunakan dan kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga karunia-karunia Allah yang tak terhingga yang sampai dengan hari ini, siang hari ini, di hari yang mulia, di bulan yang agung. Karunia dan nikmat Allah ini selalu juga dan selalu kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan semua nikmat dan karunia yang kita gunakan, yang kita manfaatkan, semakin tambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan dengan itu semua karunia dan nikmat Allah akan selalu bertambah kepada kita yang penuh dengan keberkahan. Teriring salawat dan salam tak lupa pula kita limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, yang mudah-mudahan kita semua selalu bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sehingga kita layak mendapatkan syafaatul uzmanya, dan kita amat sangat layak juga masuk ke surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia.
Di dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, apakah engkau pernah tertawa?" Maka jawab Jibril, "Ya Rasul, aku juga pernah tertawa." Nabi bertanya lagi, "Kapankah engkau tertawa, wahai Jibril?" Maka jawab Jibril, "Aku tertawa ketika melihat seorang hamba Allah, ketika aku melihat umatmu ya Muhammad mencari sesuatu yang di dunia ini justru sesuatu tersebut tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya nanti di akhirat." Rasul pun bertanya, "Apakah sesuatu itu wahai Jibril?" Maka Jibril menjawab, "Sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah di dunia, tetapi diciptakan hanya nanti untuk di akhirat, adalah sebuah ketenangan." Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, kalau kita lihat potret kehidupan manusia, anak kecil akan berkata, "Enak sekali kalau sudah jadi orang dewasa. Mau apa-apa bisa terpenuhi." Kata yang dewasa berbicara lagi, "Enakan masih dulu ketika kita masih kecil. Mau apa-apa sama orang tua selalu dipenuhi." Begitu juga dengan orang yang bodoh. Orang bodoh pun berkata, "Enak sekali jadi orang pintar, punya kedudukan yang tinggi, punya harta melimpah, dan di mana-mana selalu dihormati." Kata orang kaya, "Enakan jadi orang miskin, tidak terlalu pusing, yang penting ketemu makan beres." Kata yang belum menikah berbicara dalam hatinya, "Enak kali kalau sudah punya istri, mau apa-apa dilayani, masak, mau makan dimasakin, baju kotor dicuciin, sakit paling tidak masuk angin dikerokin." Tapi sebaliknya bagi sang bujang yang belum menikah, bagi yang sudah menikah, justru akan berkata lagi, "Enakan dulu belum menikah, bebas mau kemana-mana. Sekarang mau kemana-mana harus izin dengan istri. Duit tidak ada, istri bertanya." Dan begitu juga dengan contoh potret-potret yang ada di masyarakat banyak. Ketika melihat kepada sesuatu, dia mengatakan lebih enak yang itu, dan sebaliknya. Itulah potret yang tergambarkan bahwa manusia semuanya pasti ingin mencari sebuah ketenangan. Ketenangan mendatangkan kebahagiaan, kedamaian, dan keindahan. Tapi sebaliknya, kedamaian, kebahagiaan belum tentu mendatangkan sebuah ketenangan. Sehingga buat kita adalah bahwa wajib hukumnya bersifat qanaah,
menerima segala sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukuri dan nikmati, jangan mengeluh dan jangan pesimis. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita segala sesuatu ini berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu, di dunia ini ada sebuah ketenangan, tetapi ketenangannya tidak hakiki. Ketenangannya hanyalah sebuah kesementaraan. Ketenangan yang didapatkan oleh seorang hamba adalah cuma dengan satu cara jalan, yaitu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang dan tentram. Oleh karena itu, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikan semua itu seperti udara yang kita butuhkan. Tanpa udara kita semua bisa meninggal dunia. Bagaikan ikan perlu butuh yang namanya air. Jangan zikir, ingat kepada Allah, berdoa dan beribadah bagaikan seperti obat. Hanya sewaktu-waktu dia berzikir, hanya sewaktu-waktu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lagi nganggur, dia beribadah luar biasa. Setelah sholat, dia berzikir, berdoa, apa saja dia baca. Tapi setelah dia bekerja, mulailah zikirnya dan doanya kadang-kadang ditinggalkan. Dibaca pun asal sekilas saja. Begitu juga ketika dia pailit, ketika dia bangkrut, dia berzikir, dia berdoa kepada Allah, dia beribadah, semua sholat sunnah seperti duha, tahajud dia lakukan. Tapi ketika dia menjadi jaya, ketika dia berhasil dan sukses, dia mulai melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir sekedarnya, berdoa kalau lagi mau, dan sholat duha, sholat tahajud, dan sholat sunnah lainnya itu pun kalau dia lagi ingat dan sadar saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita mengenang kembali tahun 2024 kemarin. Mungkin banyak hal-hal yang kita kerjakan tapi belum sesuai dengan keinginan kita.
banyak kebutuhan, hajat dan doa kita belum terijabah. Maka mari dengan masuknya tahun 2025 bertepatan dengan masuknya bulan Rajab, bulan yang mulia, inna rajaba syahrullah, sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan masuknya tahun 2025 dan di bulan Rajab ini, mari kita bersama-sama semakin rajin berikhtiar, semakin rajin beribadah, semakin rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga doa-doa kita yang belum terijabah, permintaan-permintaan kita yang belum terpenuhi, hajat dan kebutuhan kita yang sampai sekarang mungkin belum kita dapatkan, dengan datangnya bulan Rajab dan tahun 2025 ini, mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan dan diijabahi semua doa-doa dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus kita sambut tinggal menghitung hari, lebih kurang 50 hari lagi kita akan kedatangan sebuah tamu yang dikenal dengan bulan Ramadan. Kita bersiap-siap, kita sambut bulan Ramadan dengan penuh semangat dan dengan niat dan tekad bahwa Ramadan besok harus lebih indah, harus lebih sempurna daripada Ramadan tahun-tahun yang lalu. Dan mudah-mudahan kita semuanya Allah panjangkan umur kita, Allah mantapkan iman dan takwa kita, dan kita jadikan semua itu sebagai modal kita untuk selalu mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa dijadikan sebagai motivasi, sekaligus juga bisa dijadikan sebagai bekal untuk kita semuanya, agar hari esok, minggu besok, Jumat besok, bulan besok dan seterusnya lebih baik daripada hari, minggu, bulan dan tahun yang lalu. Kepada Allah jualah kita mohon taufik dan hidayah, ridho dan inayah, rahmah dan maghfirahnya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi mubdi'il khalqi wa mu'idi wa munsyi'ir rizqi wa mufidi wa qabili taubi wa muridi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah, innallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikati wa ayyaha bil mu'minina min ibadi. Faqala azza min qail, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiyaika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in wa ja'alna minhum ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tawil a'marna ya Allah fi ta'atillah wa fi ta'ati rasulillah wa fi ta'atil walidaini ihsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi ajallu wa akbar.